Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi tentu kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga di hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 dengan saya Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah Renungan Harian Keluarga terakhir di Jemaat Gemi Maranatha Selatan dari saya. Tentu kita bersyukur karena kita diperjumpakan lagi. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, ada sukacita dan kebahagiaan yang boleh kami rasakan ketika Engkau telah menuntun kami semua untuk diperjumpakan di tengah-tengah edisi Renungan Harian Keluarga di hari ini. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami senantiasa pakai untuk bangun persekutuan dengan-Mu. Kami rindu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan lewat ibadah saat ini. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, meminta pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar supaya lewat hikmat daripadamu, Engkau yang akan menuntun kami, ketika kami akan membaca, ketika kami akan merenungkan akan firman-Mu. Biar kiranya firman ini akan menjadi pelita dan terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan setiap kami, dalam kerja tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi kita akan membaca di dalam perjanjian baru, surat Roma pasal 12, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Dan begini kata firman Tuhan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, bersyukur di hari ini kita diperjumpakan lagi dalam Renungan Harian Keluarga. Dan ada tema yang begitu menarik dalam Renungan Harian Keluarga di saat ini, yakni jadilah berkat. Itulah motivasi kita sebagai orang beriman, orang percaya, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Karena kita menikmati berkat dari Tuhan, maka Tuhan menugaskan kita lewat berkat itu untuk menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi siapa saja. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia tentu kita tidak terlepas dari manusia lainnya. Sebab kita adalah makhluk sosial, kita sangat membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Dan tentunya tidak ada satu orang pun yang dapat berkata bahwa dia dapat hidup sendirian. Artinya apa saudara-saudara? Artinya kita akan hidup terus bersosial dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita hidup sebagai manusia sosial, makhluk sosial, dan kita hanya memperhatikan segala kekurangan daripada orang lain, kekurangan yang ada di sekitar kita, maka itu akan membawa kita pada kehidupan yang antisosial, kehidupan yang tidak memiliki kepedulian, empati kepada orang lain. Padahal kita sebagai orang yang telah menerima berkat, orang yang telah menerima kasih itu terlebih dahulu harus senantiasa memberikan bantuan kepada siapa saja. Baik mereka yang berkekurangan maupun juga mereka yang membutuhkan pertolongan lainnya. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua hal berempati, peduli, berbagi dengan orang lain dapat kita lakukan bila kita memiliki kasih Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita di sini, Paulus mengatakan pada ayat yang ke-13, di mana kita senantiasa harus menjadi berkat walaupun kita dalam berkekurangan. Bacaan ini, ayat ini mengantarkan kita senantiasa untuk bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Apa yang kita dapat pelajari?
dari ayat ini? Ayat ini menunjukkan keterkaitan antara kasih agape dan kasih persaudaraan. Rasul Paulus meminta jemaat untuk membantu orang-orang kudus yang berkekurangan dan senantiasa harus berusaha untuk selalu memberi tumpangan secara tulus, dengan tentunya meneladani akan kasih Yesus Kristus dalam kehidupan kita yang telah rela berkorban bagi kita. Kasih agape, kasih yang sempurna. Nah, saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita melihat bagaimana orang-orang yang memberi diri dalam pelayanan tentu dipakai Tuhan untuk memuliakan nama. Begitupun juga dalam konteks ini, orang-orang kudus, mereka dipakai Tuhan memberi kehidupan mereka untuk apa? Untuk Tuhan Allah, untuk kemuliaan Tuhan Allah dalam kerja dan pelayanan. Maka senantiasa kita harus memberi perhatian, membantu dan menolong mereka yang memberi diri di dalam kerja pelayanan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bahkan Paulus juga mengajak kita semua untuk mengasihi musuh kita. Di ayat yang ke-14 menyatakan kepada kita bahwa senantiasa berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kita senantiasa diarahkan. Meskipun dalam kehidupan kita berjumpa dengan orang-orang yang senantiasa bertindak tidak baik dalam kehidupan kita. Mereka menganiaya kehidupan kita. Mereka mencaci maki kehidupan kita. Mereka merendahkan kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh sekali-kali mengeluarkan kata-kata kutuk, mencemooh mereka, tidak boleh. Melainkan perintah firman Tuhan, kita harus mengasihi mereka dan memberkati mereka. Jadi kita harus berbagi berkat dengan mereka. Tentu itu tidaklah mudah, tapi itulah kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Tidak mudah ketika kita menggunakan kekuatan kita sebagai manusia. Tidak mudah ketika kita masih melabeli diri kita sebagai manusia biasa saja. Tetapi ketika kita mau mengenakan kasih Kristus dalam kemanusiaan kita, maka kita akan dipimpin untuk hidup di dalam Kristus yang meneladani akan kasih Kristus itu. Nah, karena itu saudara-saudara, mari hidup di dalam kasih menjadi berkat, bukan mendatangkan kutuk dalam kehidupan bersama kita. Saling membantulah, saling menolonglah, maka Tuhan akan senantiasa terus memberkati, menyertai kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah, firman yang menghantarkan kami untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Kami dihantar untuk senantiasa menjadi berkat karena kami telah menikmati berkat daripada Tuhan, telah menikmati keselamatan di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kami, maka kami harus meneladani kasih Kristus itu, mengenakan Kristus dalam kehidupan kami semua, agar supaya kami senantiasa mau saling mengasihi, saling menolong, saling menopang, dan menjadi berkat satu sama lain. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, berkati kami semua dalam kerja pelayanan yang ada di tengah-tengah gerejamu, gereja Masehi Injili di Minahasa, di Jemaat Gemi Maranatha Plus Selatan. Tuhan memberkati semua hamba pelayanmu, Tuhan memberkati semua yang memberi diri dalam kepelayananmu, tim multimedia yang ada, para talent-talent yang ada yang terus memberitakan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga ini. Diberkati Tuhan, agar supaya juga semakin banyak orang yang terberkati, dikuatkan, dihiburkan, dan senantiasa mendapatkan pengharapan lewat firman yang disampaikan, firman yang berasal daripada Tuhan, yang akan menuntun, menjaga dan melindungi perjalanan kehidupan setiap kami. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, tuntun kami semua dalam aktivitas di sepanjang hari ini, agar kasih dan karunia Tuhan yang akan menyertai perjalanan kehidupan kami. Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan menghampiri kami dengan kasih-Nya, sehingga kami boleh beroleh kehidupan di dalam Kristus, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Sekalipun itu tidaklah mudah sebagai manusia, tapi tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, ini doa kami berdoa, bermohon mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini.
Semoga kita semua selalu menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita telah terlebih dahulu diberkati Tuhan. Maka ingatlah itu, mengasihi sesama, dan teruslah jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.